Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu PP, Ibu Desi Avitasari, saya ucapkan selamat datang dan selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diskusi visi dan perubahan prakarsa perubahan sekolah yang kali ini juga dalam kesempatan untuk saya sebagai calon guru penggerak dalam pendampingan kedua. Wassalatu dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi umat Islam yang akan membawa kita ke alam kesenangan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Untuk acara hari ini yaitu diskusi, adapun beberapa acara yang akan kita lalui yaitu satu, pengantar tujuan, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah yang sudah saya siapkan kemarin waktu di modul berikut sebelumnya. Untuk yang selanjutnya mendiskusikan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Selanjutnya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah dan selanjutnya penutup. Tujuan diskusi kita kali ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, khususnya untuk diskusi kita kali ini yaitu murid SDN 1 Rabbajaya. Untuk selanjutnya kita gunakan alur berbeda, yaitu kita mulai dari diri, kita lakukan refleksi agar Bapak Ibu lebih bisa mengenal apa cita-cita murid dan seperti apa kita menilai murid kita yang sudah selama ini menemani kita. Kami berikan waktu 3 menit untuk Bapak Ibu mencoba melakukan refleksi diri dengan melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid, ya, terutama kita mengharapkan apa untuk murid kita untuk kedepannya. Itu menurut Bapak Ibu itu seolah-olah seperti apa bagi Bapak Ibu guru? Dan di sekolah kita mengutamakan apa kira-kira? Kita sebagai seorang guru, seorang pendidik untuk memajukan pendidikan putra-putri kita, apa yang kita utamakan? Silakan kami berikan waktu 3 menit. Sepertinya sudah tidak sabar ya ini Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil refleksinya. Siapa kira-kira? Ibu Nek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba menjawab atau memberi pendapat. Dari sini kita memimpikan murid-murid yang cerdas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sebagai anak dan teman. Di sekolah kita mengutamakan KBM, kegiatan belajar mengajar. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah ada tempat yang menyenangkan untuk belajar. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk bergotong royong di segala aspek dan kerjasama. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan sejatinya untuk menutup tumbuhnya kodrat yang ada pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Bapak Ibu guru hebat yang punya pemikiran hebat untuk murid-muridnya ke
Baiklah, untuk mendokumentasikan agar pemikiran Bapak Ibu tidak usang atau tidak hilang, kami persilakan untuk menempel di depan. Semua ditempel. Terima kasih, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Bapak refleksikan dan didokumentasikan ini tidak hanya menjadi sebuah kenangan saja, tapi kemudian nanti bisa direalisasikan untuk apa-apa yang ingin Bapak Ibu wujudkan bagi murid-murid kita. Berkaitan dengan ini, saya ingin menyampaikan visi yang sudah saya miliki. Saya ingin pendapat dari Bapak Ibu semua. Kira-kira visi yang saya sampaikan ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Visi saya adalah untuk siswa-siswi SDN 1 Kota Jaya Baru minimal untuk kelas 5B yang berakhlak baik, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Anak murid saya di kelas 5B. Bagaimana ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi tentang visi yang sudah saya buat? Adakah keterkaitannya dengan harapan Bapak Ibu semua yang tadi sudah direfleksikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru atas waktunya. Mencermati visi yang Ibu buat ini, menurut saya sudah sangat mencerminkan dengan apa yang saya tulis tadi. Tetapi kalau boleh, menurut pendapat saya Guru ya, itu mungkin bisa diedit yang berakhlak baik, mungkin bisa diperhalus untuk berakhlak mulia. Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima saran dari Bapak Kasyanto dan nanti akan saya sesuaikan dengan apa yang sudah disarankan. Sebagai gambaran, visi ini memang untuk semua murid tujuannya adalah mencapai profil belajar Pancasila. Tapi ini bagian khususnya ya. Dan di sini juga mengaitkan dengan visi yang sudah saya buat ini, ada satu langkah yaitu prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Nanti kiranya Bapak Ibu bisa menanggapi. Nah, ini salah satu upaya yang saya lakukan untuk dapat mewujudkan visi-visi tadi bisa tercapai, yaitu dengan salah satu langkahnya membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan saya yang sedini mungkin ingin saya lakukan yaitu mendapatkan lingkungan kelas yang bersih dan indah. Dan ini sudah beberapa hari ini saya upayakan bersama murid. Tentu sudah ada beberapa perubahan. Silakan misalnya nanti Bapak Ibu ingin melihat secara langsung bagaimana perubahan di kelas 5B, saya persilakan dan saya nanti bisa mendapatkan masukan atau apalah ya yang bisa lebih saya lakukan untuk menjadi lebih baik. Saya mohon kritik dan sarannya. Dan ini ada beberapa langkah ya, ini namanya bagja. Bagja ini cara kita untuk menggali aset atau kekuatan dari murid-murid kita yang sudah dimiliki yang bisa kita tingkatkan lagi.
Karena kenapa saya membuat prakarsa perubahan ini, saya melihat anak-anak itu sudah punya tanggung jawab untuk hal kebersihan ya, seperti piket itu tanpa disuruh mereka sudah melakukannya dengan senang hati. Itu saya lihat anak-anak itu sudah secara rutin melakukannya. Jadi saya anggap ini anak-anak adalah aset saya untuk bisa membuat prakarsa perubahan ini bisa menjadi lebih baik. Kira-kira ada Bapak Ibu guru yang ingin memberi masukan atau memberikan sesuatu yang bisa saya lakukan, langkah seperti apa? Apakah ini yang saya lakukan sebagai langkah perubahan ini sudah mewujudkan suatu visi tadi? Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Sebenarnya untuk langkah perubahan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nur Hayati selaku guru kelas 5 itu sudah bagus, yaitu menciptakan lingkungan kelas yang bersih dan indah. Nah, tetapi lebih untuk kesiswanya nantinya, karena ke depan kita kan harus mengikuti program kurikulum merdeka, yaitu menciptakan lingkungan yang indah, bersih, rapi, aman, indah dan menyenangkan. Jadi itu sudah mungkin nantinya akan larinya ke situ. Jadi pertama memang indah dulu, bersih dulu, ya. Kemudian harapannya kita itu menuju ke aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu saja mungkin ini tambahan untuk Bu Nur Hayati. Jadi itu sudah tetapi kedepannya ditambah itu mungkin akan kita kena untuk tujuan daripada kurikulum merdeka. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali bahwa kreativitas saya yang baru sedikit ini mendapat apresiasi dari Bapak Ibu semua. Tentu saran-saran yang sudah diberikan kepada saya nanti akan saya lakukan. Saya sudah menerimanya dengan senang hati. Dan untuk pesan dari kepala sekolah itu untuk menambah seperti nanti mewujudkan sekolah aman dan nyaman, bahwa niat saya atau alasan saya membuat prakarsa perubahan ini kan hanya salah satu langkah yang nantinya memang akan menginginkan suasana yang aman, nyaman untuk anak-anak belajar. Terima kasih. Diskusi kita kali ini luar biasa. Bapak Ibu juga sudah berpartisipasi dengan penuh semangat. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa membawa ke arah yang lebih baik lagi untuk putra putri kita di SDRJB, terutama dalam mewujudkan visi-visi yang sudah dikembangkan. Baiklah, acara diskusi kita selesai. Kami silakan untuk Ibu PP untuk memberi pengumuman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Bu. Mohon izin. Jadi saya sebagai pengajar praktik mencoba untuk memberikan penguatan sedikit tentang visi dan prakarsa perubahan yang telah disampaikan oleh Ibu Nur. Harapan saya apa yang disampaikan oleh Ibu Nur tadi dan sudah Bapak Ibu diskusikan
bisa betul-betul diimplementasikan dan tidak hanya pada lingkup 5B. Harapannya kan ke seluruh lingkungan sekolah. Nah, gitu. Tapi kan kita diawali mulai dari 5B dulu lah gitu, pelan-pelan. Kemudian seperti yang dibilang Bu Nur tadi, bahwasanya kita ini kan merujuk pada kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu. Bisa saja tadi yang disampaikan mendapatkan lingkungan kelas yang bersih dan nyaman, ditambah lagi oleh Ibu Yosef, harapannya nanti ada aman dan nyaman. Bagus sekali menurut saya itu. Dengan seperti itu kan anak-anak merasa bahwa sekolah ini rumahnya, jadi dia nyaman. Nggak disuruh pun oke, jalan, nggak sampai harus diuyak-uyak untuk sekolah. Dia sadar betul, oh, besok pagi ini aku sekolah, dengan sukarela mereka datang. Nah, yang perlu tadi mungkin saran saya, masukan dari saya ya Bu untuk Bu Nur, apa-apa saja langkah-langkah yang Ibu Nur lakukan untuk supaya mendapatkan atau mewujudkan daripada visi dan prakarsa perubahan. Terutama kan ini nanti butuh kebiasaan anak ya. Kadang-kadang anak-anak kita ini kalau tidak diberikan kebiasaan, nah kebiasaan ini bagaimana caranya? Mungkin bisa membuat keyakinan kelas. Jadi di kelas itu anak itu dibuatkan sebuah keyakinan kelas. Artinya itu, artinya itu kan untuk kita mungkin sebuah peraturan ya Bu. Cuma ke anak kita coba buat keyakinan kelas dan anak itu meyakini, oh ketika kelas saya begini ini indah loh. Oh ketika kelas saya begini bersih loh. Nah jadi anak itu dia dengan sukarela melakukan semua hal demi supaya kelasnya bersih. Jadi kita kan nggak ada pemaksaan tuh di situ. Mereka sadar, oh iya dengan adanya keyakinan. Jadi guru ini harus mencoba untuk membuat keyakinan kelas bersama kepada siswa supaya anak ini melakukan pembiasaan-pembiasaan demi untuk mewujudkan apa yang disampaikan oleh Bu Nur tadi. Untuk secara keseluruhan saya rasa sudah oke Bu. Nanti mungkin ini luas sekali cakupannya menurut saya, mendapatkan lingkungan kelas yang bersih dan indah. Bersih ini kan kaitannya dengan sampah ya Bu Bapak ya. Nah sampah ini nanti kita bisa masukkan ke lingkup P5 Bu. Proyek penguatan produk berjalan Pancasila yang nanti misalnya di sini nanti akan ada apa pagelaran atau apa, bisa dari sampah tuh dipilah. Ya jadi bisa dipilah organik atau organik, nanti yang organik dibuat apa, didaur ulang. Nanti pada saat P5-nya anak bisa nampilkan kan cantik-cantik gitu. Itu bisa juga. Ini luas sekali Bu cakupannya. Kalau sampai ini terwujud luar biasa ya Bu ya, gitu luar biasa. Kalau sampai ini bisa diwujudkan luar biasa. Nanti akan ada suatu waktu Bu, saya mungkin akan cek kelas 5B. Apa saja sih menindaklanjuti tentang ini? Prakarsa perubahan seperti apa sih yang di kelasnya Ibu kan gitu ya. Nanti bedanya dengan kelas lain apa? Kemudian saya datang berikutnya apakah sudah semuanya? Ada beberapa yang sudah diinginkan, artinya sudah dilakukan. Nah, progres-progresnya nanti tetap akan saya lihat pada saat saya kunjungan yang berikutnya Ibu. Jadi nanti kita ada sesi masuk ke kelas. Mungkin itu saja. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Aman lah ini kayaknya ya sudah oke, sudah mantap. Tadi hanya beberapa sedikit yang intinya penguatan dari saya, harapan saya apa yang sudah Bapak Ibu sepakati barusan melalui proses diskusi yang sudah difasilitasi oleh Bu Nur, harapannya bisa terimplementasikan dengan baik, terutama tentang prakarsa perubahan yang disampaikan Bu Nur. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, saya kembalikan kepada Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Desi atas semua yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa saya laksanakan dan bisa saya buktikan di pendampingan berikutnya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah dengan antusias mengikuti diskusi ini, dan mudah-mudahan ada diskusi-diskusi selanjutnya demi perkembangan sekolah SD 1 Rajajaya. Untuk diskusi kali ini dari saya sebagai fasilitator CGP Angkatan 9, saya juga sekalian mohon dukungannya selalu untuk saya bisa lebih ringan lagi melangkah demi perubahan yang baik di sekolah ini. Tanpa dukungan Bapak Ibu semua, saya pun susah untuk bergerak di sini.
Terima kasih, saya akhiri. Sebelum diakhiri, marilah kita tutup acara diskusi kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu PP dan Bapak Ibu semua sebagai peserta diskusi. Mohon maaf apabila saya dalam memimpin diskusi ini banyak kekurangan. Perbaikan akan selalu saya lakukan demi lebih baik ke depannya. Saya akhiri, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.